Suara motor berlalu lalang di jalanan kecil, dekat kompleks perumahan yang sunyi. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Budi dan Tio duduk beralaskan trotoar sambil menikmati segelas kopi hitam. Wajah mereka terlihat lelah setelah seharian kerja, tapi masih ada sisa tawa di antara mereka. Suasana santai bercampur serius, dengan sesekali angin malam membawa kesejukan. Bro, hidup tuh makin kesini makin kayak film horor ya. Setiap hari ada aja jumpscare baru. Entah dari tagihan listrik, kenaikan harga bensin, atau bos yang tiba-tiba ngechat di hari Minggu. Bener banget, gue kadang suka mikir, apa kita ini pemeran figuran di hidup kita sendiri ya? Semua kayak gak pernah beres, yang lain sibuk sukses, kita malah sibuk mikirin besok bisa makan apa enggak. Hidup tuh kayak game level expert, tapi kita stuck pakai karakter beginner yang gak pernah dapat upgrade senjata, bro. Nah itu dia. Kadang gue pengen nangis, tapi terus mikir, nangis juga gak bakal bikin saldo rekening nambah kan. Kalau kata pepatah milenial, menangis gak bikin kaya tapi bikin lega dikit. Sesaat, mereka tertawa bersama. Tio menyandarkan punggungnya di tembok trotoar sambil memandang langit malam. Gue inget banget pas masih bocah, kita mikir hidup bakal lebih gampang kalau udah gede. Kayak nanti kalau udah kerja, pasti bisa beli apapun yang gue mau. Kenyataannya, boro-boro beli apa yang gue mau, buat bertahan aja kadang susah. Asli, pas SD gue mikir, kalau kerja itu cuma duduk di kantor, ketik-ketik dikit, terus dapat gaji gede. Ternyata duduk emang iya, tapi duduk ngadepin masalah. Kerja kayak ngejagain api unggun, tinggal lengah dikit, langsung kebakar semua. Hahaha. Dan ironisnya, dulu kita pengen banget cepet-cepet gede. Kalau gue bisa balik ke masa kecil, pengen rasanya kasih tahu si kecil Tio, bro, mending lo main layangan aja terus, gak usah mikir gede cepet-cepet. Lo tau gak, kadang gue ngerasa kayak hidup ini plot twist semua. Lo berusaha mati-matian biar hidup enak, tapi yang lo dapet cuma makin banyak masalah. Nah itu, kadang gue suka lihat orang di Instagram, hidupnya kayak di dunia mimpi, bro. Liburan terus, bawa tas branded, tinggal di apartemen keren. Padahal gue, kalau bisa bayar kosan tepat waktu aja udah alhamdulillah. Lo terlalu banyak lihat medsos, bro. Sekarang kita lihat hidup orang dari story 15 detik, terus mikir hidup kita hancur karena gak seperti mereka. Padahal siapa yang tahu di balik layar mereka pusing mikirin utang. Bener sih, sering banget kita ngelihat hidup orang enak banget, terus langsung minder sama diri sendiri. Padahal ya, di balik layar semua orang punya masalahnya masing-masing. Cuma gak semua orang pamer masalah. Budi menghela napas panjang, lalu menyeruput kopinya lagi dengan tatapan serius ke depan. Kadang gue mikir, apa kita ini udah di posisi terbaik kita ya? Maksud gue, udah kerja, bisa makan, bisa bayar kosan. Tapi, kenapa rasanya hidup kayak kurang terus? Itu pertanyaan sejuta umat, bro. Rasanya hidup kita jadi kayak software trial, baru nyaman dikit, keluar notifikasi, your trial period is over. Udah tenang dikit, ada aja masalah baru. Dan yang bikin kesel, setiap kali lo merasa udah stabil, dunia ini kayak punya tugas khusus buat ngacak-ngacak hidup lo lagi. Gua gak ngerti deh, kita ini cuma pemain figuran, atau emang hidup ini sekocak itu? Bro, lo ngerti gak kenapa Tuhan menciptakan kopi? Biar kita gak kaget setiap kali dikasih masalah sama dunia ini. Asli, tanpa kopi, mungkin kita udah gila kali ya. Lalu keduanya tertawa bersama.
Tio kembali menatap langit, seolah mencari jawaban dari segala keluhannya di malam itu. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, mungkin begini cara hidup ngajarin kita buat lebih kuat. Tiap kali ada masalah, kita bisa ketawa bareng, jadi gak terlalu berat. Setidaknya kita masih punya teman buat curhat, buat ketawa bareng. Kalau sendirian, wah, mungkin udah ngelempar handuk. Nah, itu dia. Hidup berat ya bro, tapi jangan sampai kita nyerah. Siapa tahu besok ada kejutan yang lebih baik, kayak kopi ini. Sederhana, tapi bisa bikin tenang sejenak. Suasana hening lagi, keduanya menikmati kopi mereka dalam sunyi, merasakan malam yang semakin dingin tapi hangat dengan kebersamaan. Dalam kesulitan, mereka menemukan sedikit tawa dan kekuatan untuk menjalani hari esok. Sebab di balik segala masalah, ada secercah harapan kecil yang selalu muncul di antara obrolan santai mereka. Setelah beberapa saat terdiam, Budi menatap Tio dengan tatapan serius, tapi lembut. Bro, hidup emang makin absurd, makin banyak cobaan. Tapi, lo tahu nggak? Kadang yang kita butuhin cuma nginget hal kecil yang bikin kita kuat buat jalanin hari. Kayak apa tuh? Kayak gimana kita bisa tetap ketawa di tengah sulitnya hidup ini. Atau orang-orang yang selalu ada buat kita, walau hidup mereka juga nggak gampang. Itu tandanya, sekacau apapun hidup, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Tio mengangguk pelan, tersenyum dengan tatapan yang seakan lebih tenang. Mungkin kita nggak akan punya hidup yang sempurna, tapi kita bisa punya cerita yang berarti. Di tengah hidup yang kadang gak masuk akal, jangan lupa nikmati hal-hal sederhana. Seberat apapun, ada orang yang siap berbagi tawa, yang bikin hidup jadi terasa lebih ringan. Kadang, bukan soal menyelesaikan semua masalah, tapi soal tetap kuat sambil tertawa di antaranya. Kita gak selalu butuh solusi instan, tapi butuh ingatan kecil tentang apa yang benar-benar penting.